Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan dengan NIM 200301500048, kelas PDKRA angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. PPT ini saya jelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang filsafat selanjutnya. Nah, dalam PPT ini ada poin-poin tertentu. Yang pertama, pengantar. Dalam pengantar judul tadi, yaitu peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Olahraga merupakan salah satu media yang positif untuk mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Salah satu di antaranya mengembangkan nilai-nilai sosial. Sebab dalam olahraga syarat dengan sejumlah aktivitas yang mencerminkan kehidupan yang sebenarnya termasuk kehidupan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial. Olahraga memainkan peranan penting dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh karena itu, olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Selanjutnya, B. Nilai-nilai sosial dalam olahraga. Memang ada beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, beserta isu dan perdebatannya. Persoalan tersebut antara lain: pertama, apa dan mengapa sosiologi olahraga? Jika memang ditelusuri dari struktur ilmu keolahragaannya, sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosial dan perilaku, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Sejajar dengan bidang kajian lainnya seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur, yaitu 1. Keterampilan fisik, 2. Kompetensi institusional, 3. Kombinasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada setiap pelaku olahraga. Memang pada dasarnya ini fungsi fungsional menawarkan suatu kejelasan mengenai keterlibatan olahraga dalam kehidupan para atlet dan penonton. Selanjutnya, 2. Apa dan bagaimana sosial olahraga dalam perspektif teori. Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial yang muncul dalam dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Selanjutnya, ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat, yaitu berupa yang pertama, teori fungsionalisme, konflik, kritik, dan interaksi. Nah, setiap kerangka teori tersebut dapat membantu dalam memahami olahraga sebagai sebuah fenomena sosial, dan keempat teori ini memang salah satu sama lainnya saling berhubungan. Misalnya memang teori fungsional
menawarkan suatu kejelasan mengenai keterlibatan olahraga dalam kehidupan para atlet dan penonton. Kemudian teori konflik mengidentifikasi persoalan serius dalam olahraga dan menawarkan suatu penjelasan bagaimana dan mengapa para olahragawan dan penonton dieksploitasi untuk urusan bisnis. Dan sementara itu, untuk teori kritis sendiri di sini menyarankan bahwa olahraga berkaitan erat dengan hubungan sosial yang kompleks, di mana perubahan-perubahan yang muncul selalu terkait dengan aspek politik, kemudian sosial dan ekonomi. Dan adapun teori interaksi simbolik, yaitu dia menyarankan bahwa olahraga memerlukan suatu pemahaman akan makna, identitas, dan interaksi yang dipadukan dengan keterlibatannya dalam olahraga. Kemudian yang ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Dalam rentang sejarah manusia sampai saat ini, aktivitas olahraga dan bermain selalu berhubungan secara integral dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Terutama memang di negara Yunani misalnya, pemain dan kontes olahraga didasarkan pada kepercayaan, mitologi, dan agama. Selanjutnya, 4. Desain program olahraga untuk anak-anak. Menurut beberapa literatur, keikutsertaan anak-anak dalam program olahraga menjadi model dalam membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Namun, konsekuensi lain dari keikutsertaan tersebut seringkali memunculkan sikap yang positif dan negatif pada anak. Memang hal ini disebabkan setiap lingkungan yang digunakan oleh anak untuk berolahraga berbeda, sehingga pengalaman yang didapatinya pun berbeda pula. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa mengorganisasi program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa dapat melanjutkan minatnya menjadi atlet yang unggul yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negaranya didasarkan pada tujuan yang berbeda. Kemudian yang kelima, agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini masih ada kontroversi peran olahraga dalam kehidupan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendapat lain yakin bahwa olahraga menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku-perilaku agresi atau menyimpang. Untuk alasan itu, hubungan antara olahraga dan agresi merupakan salah satu isu yang berkembang terus dalam masyarakat sampai saat ini. Selanjutnya, yang keenam, hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika yang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Pola keikutsertaan dalam olahraga di masyarakat merefleksikan dinamika dari hubungan antara kelompok. Memang sejauh ini mereka sering mengkombinasikan dengan hubungannya antar jenis kelamin guna menciptakan kondisi. Hubungan antara golongan juga cukup berarti dalam mensponsori dan mempromosikan olahraga pada tingkat sekolah menengah. Krisis anggaran dalam menyelenggarakan olahraga di sekolah
telah bisa diatasi melalui pencairan sponsor. Kemudian yang ketujuh, nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersil atau komersial ini adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi, di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas, dan tidak jarang hanya demi uang, unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya memang apabila uang itu sebagai pemacu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. Memang sejauh ini olahraga komersil telah mengglobal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Olahraga komersil nampak telah menjadi bagian dari masyarakat masa kini. Perkembangannya dipadukan dengan urbanisasi, industrialisasi, peningkatan transportasi dan teknologi komunikasi. Olahraga komersil juga telah mengakses para atlet memasuki panggung hiburan. Para atlet dapat menghangatkan suasana ajang pertandingan yang berkaitan dengan hak-hak dan penghasilan menjadi penting. Dalam olahraga profesional, isu mengenai hak-hak pemain telah menjadi perhatian utama. Hak mereka terangkat, gaji pun meningkat. Gaji mereka akan semakin bertambah dari televisi yang menyiarkan pertandingan mereka. Kemudian 8. Dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat, diorganisasi, dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Olahraga dan media perkembangannya amat bergantung pada orang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang kini, tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak akan tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. Selanjutnya yang ke-9, hubungan olahraga dan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Memang kehidupan umat manusia dan hubungannya dengan yang lain setidaknya terkait secara parasit dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu politik menjadi bagian dari olahraga, hanya oleh karena politik merupakan bagian dasar kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Kemudian ke-10, kedudukan olahraga di pondok pesantren. Sejauh ini penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara olahraga dengan kehidupan dunia pesantren masih sangat terbatas. Karena itu sulit untuk menyimpulkan mengenai seberapa besar animus masyarakat pesantren terhadap kegiatan program olahraga di pondok pesantren. Nah, untuk bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat. Yang pertama, melindungi dan memelihara masyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran masyarakat. Ketiga, mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat. Keempat, menanamkan rasa solidaritas antar warga masyarakat dan meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan tersebut. Kemudian bagian C, kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga.
Selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini nampak nyata dari jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah ada alasan atau bahkan justifikasi untuk mengeksklusifkan kaum wanita dari keterlibatannya secara penuh dalam kegiatan olahraga? Nah, salah satu sifat atlet sebagai pahlawan adalah mengingatkan bahwa seseorang atau aktivitas dapat memberikan nilai dan mengagumkan. Dapat disimpulkan bahwa kita telah mengamati beberapa kasus yang muncul ke permukaan dari suatu refleksi yang berhubungan. Nah, itu tadilah presentasi PPT yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.